Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik rekan-rekan semua. Persiapan untuk outlook 1 minggu ke depan nanti ya diperuntukkan tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 November 2024. Sebelum masuk ke technical analysis ya ataupun fundamental analysis, rekomendasi broker ya silahkan cek di link deskripsi. Untuk rekan-rekan, saran saya adalah di bawah $100 ya. Saran saya adalah gunakan akun Sen terlebih dahulu ya untuk menekan risiko yang lebih minim. Tentunya kelebihannya untuk FBS ya, baik dari segi kripto pun itu bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya, ataupun Nasdaq itu juga bisa di trade dengan akun Sen. Untuk jenis platformnya itu bisa pakai MT4 ataupun MT5. Kemudian untuk contoh belajar disiplin ya, itu ada jurnal, linknya juga ada di deskripsi. Cuman saran saya adalah khusus untuk jurnal ini saya sarankan untuk buat sendiri ya, atau kalau pengen instan ada juga linknya di deskripsi, itu include dengan nanti kalender di 2025 ya. Ini contoh di bulan November. Untuk saat ini saya sudah mencapai target ya, dikerjakan kurang lebihnya itu sampai dengan tanggal 15 kemarin itu sudah over. Jadi untuk target saya dari modal $537 ke $696 itu saya dapatnya per tanggal 15 kemarin, yaitu $704. Jadi ini sudah over. Dan untuk entry posisinya itu saya nggak melebihi dari batasan normalnya ya, kurang lebihnya di tanggal kemarin tuh ada beberapa saya nggak ada entry posisi, dan minusnya pun juga ada atau kena stop loss ya. Tetapi ini surprise dari gold kemarin itu dapat antara 37 dan $48 ya, ini untuk minggu ini. Jadi dari entry perharinya pun itu saya jarang sampai dengan 5 kali entry posisi per hari ya. Ini contoh untuk belajar disiplin, tidak overload dan tidak overtrade. Dan di sini pun nanti maksimal lot sarannya itu sudah diakumulasi secara otomatis, dan maksimal lot per harinya itu sarannya adalah tidak boleh lebih dari contoh 0,08 ya. Ini kalau misalkan dijadikan akun Sen, 0,08 di sini adalah 8 lot di akun Sen ya. Jadi bisa dipecah di beberapa pair. Lanjut dari segi fundamental ya, untuk fundamental minggu depan itu sedikit sepi, tetapi hari Selasa itu ada indeks harga konsumen dari Eropa diperkirakan tetap 2% ya. Ini untuk hari Selasa. Ini nanti ada hubungannya dengan pair yang berhubungan dengan euro ya. Kemudian di hari Rabunya itu juga akan dirilis dari indeks harga konsumen dari Inggrisnya, itu adalah 1,7 data yang sebelumnya. Cuman gambaran saya indeks harga konsumen dari Eropa ataupun Inggris kemungkinan akan ada sedikit kenaikan ya. Jadi hati-hati, ada potensial nanti Euro USD atau GBP USD itu ada potensi Selasa Rabu itu terkoreksi ke atas terlebih dahulu. Kemudian inventory minyak mentah ini kosong, ini nggak terlalu berdampak di market kecuali di oil. Kemudian di hari Kamisnya itu ada klaim pengangguran awal dari Amerika ya, dan penjualan rumah ini yang mesti diantisipasi. Ada 3 data sebenarnya, cuman waspadai aja akhir-akhir ini dari segi Amerika, dari segi fundamentalnya itu rawan direvisi ya, dan revisinya itu juga kalau menurut saya agak konyol ya, nggak masuk akal datanya. Jadi waspadai aja untuk minggu depan ini. Terakhir adalah di hari Jumatnya, produk domestik bruto dari Jerman diperkirakan tetap. Kemudian indeks manajer pembelian manufaktur dan jasa itu akan dirilis kembali. Tetapi gambaran saya ya, data ini kan 48,5% dan 55%. Kemungkinan untuk yang atas di sini nanti di hari Jumat, gambaran saya ya, rilisnya itu kemungkinan di atas 50. Tetapi dari segi jasanya ini hati-hati, ini yang nanti akan menjadi triggernya. Akankah untuk indeks dolar itu lanjut menguat atau tidaknya? Gambaran saya triggernya untuk minggu depan itu nanti volatility-nya mulai dari hari Kamis ya. Cuman kalau misalkan semua data yang ada di sini yang berhubungan dengan Amerika ya, kalau misalkan data yang dirilis itu nanti di atas daripada data yang sebelumnya, terkecuali klaim pengangguran awal, itu positif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan datanya yang keluar adalah di bawah dari data yang sebelumnya dan di bawah dari perkiraan, tentunya negatif untuk indeks dolar. Kemungkinan DXY-nya sendiri itu akan kedorong ke bawah dan gold bisa kembali ke atas, terkecuali yang ada di klaim pengangguran di sini ya. Semakin kecil klaim penganggurannya itu semakin positif untuk indeks dolar. Kemudian dari segi teknikalnya untuk indeks dolar, level area SRP untuk minggu ini sudah clear semua ya. Harga ini mendekati level area batasan pantau overnya yang berada di 107,16 ya. Cuman sih
masih belum, tetapi ini sudah kategorinya masuk ke level area tersebut. Dikarenakan untuk level area SRP-nya ini sudah selesai, jadi ini saya hapus dulu. Masuk ke time frame weekly-nya, kalau misalkan saya tarik SRP dari low sampai dengan high minggu lalu, diperuntukkan untuk 1 minggu ke depan ya. Ada beberapa level area yang mesti diantisipasi kalau misalkan untuk indeks dolar ini lanjut menguat kembali. Batas pantau over maksimal untuk 1 minggu ke depan ini adalah di zona yang saya blok biru di sini ya. Level areanya itu di 108.82 sampai dengan 109.35. Ini kalau misalkan lanjut menguat. Tetapi resisten kedua itu berada di 107.76, kemudian resisten pertama 106.70. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 106.00 sebagai psikoprice levelnya. Support pertama 105.29, support kedua 104.23, dan batasan pantau over maksimum kalau misalkan mendadak melemah kembali ya. Cuman saya nggak antisipasi, mengingat ada level area tersebut, tetap kita tandain aja di 103.17 sampai dengan 102.64. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, open market untuk indeks dolar minggu depan ini di hari Senin yaitu diawali sedikit di bawahnya resisten, tetapi masih tetap berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot yang berada di kisaran zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Level areanya batas konfirmasi atas 106.26, batas konfirmasi bawah itu 105.75. Kunci indeks dolar untuk minggu depan ini ya, selama harga masih belum mau turun di bawah 105.73, potensi bergerak ke atas lebih lanjut, dan next targetnya meskipun ada batasan pantau overnya 108.82, sementara saya skip dulu, tetapi fokus untuk kenaikannya untuk minggu depan ini maksimum sementara berada di 107.76. Jadi ada berpotensi kemungkinan untuk indeks dolar ini sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali ya, kemungkinan akan terkoreksi terlebih dahulu, mengingat dari tanggal 14 November kemarin sampai dengan menjelang penutupan market ini kan sideways ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Yang saya khawatirkan itu nanti terkoreksi, retest di zona tengah atau sebagai pivotnya sebelum upset kembali ya. Tetapi kalau misalkan 105.73 ini berhasil dijebol untuk minggu depan ini, kemungkinan ringnya pun terbatas. Perhatikan di low sampai dengan support pertama, di sini juga ada zona demand baru ya, kurang lebih pas di antara 105.29 sampai dengan 104.93. Ini batasan pantau overnya kalau misalkan untuk indeks dolar ini mendadak melemah lebih lanjut ya untuk 1 minggu ke depan ini. Sementara support 2 ke bawah ini di skip dulu, tetapi batas pantau overnya sementara ada di sini terlebih dahulu. Ada potensi kemungkinan ini akan ngambil ke zona tengah atau sebagai pivot dulu, baru lanjut ke atas ya. Untuk next targetnya itu berada di 107.76, dan hati-hati di history high minggu lalu 107.05. Break atau tidak break, yang saya khawatirkan ini nanti sedikit terkoreksi baru harga ini lanjut ke atas kembali ya. Tetapi kalau misalkan ada perubahan plan, nanti akan saya bahasin di video yang selanjutnya. Untuk gold, pergerakan untuk gold minggu ini ya itu sangat volatile sekali, hampir mencapai 1.500 pip ya untuk penurunannya. Dan di sisa-sisa hari terakhir menjelang penutupan market ini ya, harga ini masih belum mau terkoreksi ya, tetapi hanya sideways saja sesuai yang diantisipasi. Untuk kenaikannya terakhir kemarin itu masih belum mampu tutup di atasnya 2581 ya, dan penutupan kemarin itu untuk gold sendiri itu lebih memilih sideways, berada di atasnya support 3 weekly yang berada di 2554. Dikarenakan untuk level area SRP weekly ini sudah clear, sudah selesai, ini saya hapus dulu karena ada level area baru lagi ya. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, ini saya ulas sedikit dulu untuk penurunannya monthly ini ya. Sementara itu sudah mencapai kurang lebihnya 2250-an pip ya. Ini sangat volatile sekali, dan harga tertinggi kemarin itu pas kurang lebihnya ya berada di level area resisten pertama monthly 2760 pembulatan ya, dan drop secara signifikan. Tetapi untuk perjalanan monthly saat ini itu masih tertahan di support kedua monthly yang berada di 2542 ya kurang lebih, dan harga ini kan masih ada reaksi. Akankah ini nanti terkoreksi dulu atau langsung melanjutkan perjalanan ke bawah kembali ya? Sebagai batasan pantau overnya untuk monthly itu support 3 dan 4 itu jatuh di 2450 sampai dengan 2404 pembulatan ya. Jadi masih ada peluang, apalagi perjalanan ini masih setengah bulan ya, tidak menutup kemungkinan November bisa aja peluang menuju level area 2450-an ya. Tetapi nanti kita juga padukan dengan level area SRP-nya weekly ya. Kalau misalkan dari segi weekly-nya ini saya tarik ya, ini impulsif bearish ya, hati-hati.
berpotensi mungkin akan lanjut, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terkoreksi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan level area SRP-nya weekly ini saya tarik dari low sampai dengan high, itu ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Batasan pantau overnya bagian atas itu memang ada level area 2810 sampai dengan 2852 ya. Ini sebagai batasan pantau overnya untuk minggu ini, nanti sampai dengan tanggal 22 ya. Ini berlaku untuk minggu depan, maksimal adalah 22 sampai dengan menjelang penutupan market. Zona pantau overnya blok biru di sini R3 dan R4-nya. Kemudian resisten kedua, perhatikan di kiri, di sini juga ada zona supply 2736. Resisten pertama itu juga ada beberapa level area menumpuk ya. Ini kemungkinan antisipasi kalau misalkan ekstrim kedorong ke atas, sementara batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini itu di antara level area resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu, tetapi hati-hati di zona yang saya blok biru di sini di antara 2661 sampai dengan 2686 ada batas konfirmasi bawah pivot monthly berada di 2674. Kemungkinan batas pantau overnya kalaupun ada kenaikan untuk gold sementara di level area tersebut. Untuk atasnya ini sementara saya skip dulu. Kemudian hati-hati di kisaran level area batas konfirmasi atas pivot di sini juga ada dua level area menumpuk ya, 2635 dan 2630. Hati-hati di level area tersebut. Kemudian di pivotnya di kiri kurang lebih harga itu ketika ada reaksi kemarin ya, kenaikannya dari bawah di sini itu kurang lebih belum mampu tutup di atasnya pivot weekly 2611 dan harga ini kan langsung drop ke bawah ya. Untuk open market minggu depan ini kurang lebih harga itu pas di support pertama weekly yang berada di 2561 ya untuk open market di hari Senin besok ini. Jadi ada beberapa antisipasi, kalaupun misalkan untuk gold ini nanti naik dulu ya, pantau aja di kisaran level area zona supply ya. Kurang lebih di sini kan juga dipasin untuk level area SRP dan zona supply-nya itu atau zona yang saya blok hijau di sini ya, 2592 sampai dengan 2611 ini sebagai pivot dan batas konfirmasi bawahnya pivot untuk minggu depan ini. Tetapi 2605 ini ada level area monthly. Kemudian untuk penurunannya hati-hati, dia masih belum ada konfirmasi dari segi daily-nya, itu belum mampu tutup di bawahnya 2542 ya. Jadi ada potensi kemungkinan bisa aja dia terkoreksi dulu baru lanjut ke bawah, atau dia break dulu low di minggu yang lalu ya baru terkoreksi lanjut ke bawah. Ini juga bisa terjadi. Untuk planning sementara swingnya ini saya masih tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya lebih prefer wait and see terlebih dahulu untuk hari Senin di sesi Asia ya. Akankah ini nanti lanjut turun, membuat konfirmasi dulu baru koreksi ke atas dan lanjut turun kembali, atau langsung bablas ke bawah, ini juga bisa terjadi. Untuk batas pantau bawah sementara meskipun ada batasan pantau over ya, di sini juga menumpuk di level area 2412 sampai dengan 2403 ya. Ini sebagai support 3 bertemu dengan support 4 monthly, kurang lebihnya itu zona yang saya blok biru di sini ya. Ini sebagai batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan. Meskipun ada level area 2375, sementara di sini saya skip dulu karena ada beberapa level area yang menjadi target untuk pantulan-pantulannya nanti. Itu hati-hati di level area 2487, 2450, maksimum 2412 sampai dengan 2404 ya, kurang lebih di sini. Kalaupun misalkan planning untuk 1 minggu ke depan ini saya gambar ya, kemungkinan saya tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell untuk swingnya, tetapi untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada planning baik buy ataupun sell ya. Cuman untuk planning day trade-nya pantau aja di level-level area SRP di sini ya, garis-garisnya di sini akankah ada konfirmasi, dan ideal untuk dijadikan ancang-ancang baik buy ataupun sell nanti pantau aja di sini. Biasanya kalau misalkan zona ini masih fresh, sentuhan pertama itu biasanya pasti ada pentalan. Jadi pantau aja di level-level area SRP penting ini untuk day trade-nya ya. Tetapi untuk swing-nya saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell. Sementara ini saya gambar dulu di sini di bawahnya 2592 ya, kurang lebih di sini. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya itu lumayan gede. Mengingat volatility minggu yang ini ya, itu kan hampir 1500 pip ya. Jadi untuk jarak stop lossnya itu pun juga nggak main-main. Kelihatannya kecil tapi ini 350 pip. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prefer untuk TP pertama itu berada di 2487, ruang gerak sekitar 1000-an pip ya. Ini sebagai target pertamanya. TP maksimum itu ruang gerak sekitar 1300-an pip ya. Ini untuk gambaran saya swing 1 minggu ke depan. Tetapi nanti kalau misalkan harga ini kedorong ke atas ya, ini jangan langsung dicomot. Bisa aja planning sell di sini, ini bisa aja tercancel. Selama nanti zona tengah atau sebagai pivot di sini
2611 ya, ataupun kalau misalkan dia harga bergerak naik lebih tinggi, selama daily close-nya tidak mampu tutup di atasnya 2611, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak kembali di bawahnya 2592, baru referensi sell ini bisa aktif. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah minimal dari segi time frame 4, entah itu bearish engulfing, doji, hammer, transit bar, atau konfirmasi-konfirmasi yang lain, nanti padukan juga dengan analisa rekan-rekan semua ya. Kalau misalkan tidak ada, jangan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu ya, dengan resiko stop loss yang lumayan gede di atas 350 pip. Kalau menurut saya ini lebih ideal kalau trade-nya itu menggunakan akun Zen ya, untuk modal di bawah 500 dolar ya. Jadi bisa dipecah untuk entry posisinya di beberapa posisi, tentunya dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Itu planning sell yang pertama. Kemudian planning sell yang kedua itu nanti saya masih belum mau gambar. Ini nanti saya butuh pola pembentukan lebih lanjut, akankah dia naik dulu baru turun, atau dia membentuk konfirmasi dulu, break low di minggu yang sebelumnya, baru terkoreksi ke atas. Kurang lebihnya kalau misalkan dia break terlebih dahulu untuk low minggu lalu, ada dua zona pantau untuk koreksinya. Yang pertama adalah di level area 2561, akankah di sini langsung lanjut ke bawah, atau dia koreksi sedikit lebih tinggi, retest di zona tengah atau sebagai pivotnya, baru turun ke bawah. Jadi kesimpulannya untuk gold 1 minggu ke depan ini, planning swingnya itu masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk day trade-nya pantau aja di level-level penting area SRP ya. Bisa aja nanti bisa buy ataupun sell juga bisa terjadi. Tetapi untuk kesimpulan dari level-level penting di sini ya, pantau sementara di antara 2630 sampai dengan 2636. Selama gold tidak ada body candle dari segi time frame daily-nya tutup di atas 2630, arahnya masih ke bawah. Tetapi kalau misalkan sudah terkonfirmasi daily close-nya mampu tutup di atasnya 2630, secara otomatis planning sell sementara tidak berlaku terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan ada perubahan plan akan saya update di video lanjutan. Kemudian zona pantau yang kedua 2561, 2542, 2487 dan 2450 terlebih dahulu ya untuk 1 minggu ke depan ini. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, jangan overload, jangan overtrade. Rekomendasi broker ada di link deskripsi. Level-level area penting silahkan kalau mau dicatat ya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, selalu disiplin, sampai jumpa di video yang selanjutnya.